والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي جعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة حرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi kita umat Islam Indonesia ada 317 yang tidak boleh kita lupakan, dan ini tidak terpisahkan satu sama lainnya. Yang pertama adalah 17 rakaat, yang kedua adalah 17 Ramadan, dan yang ketiga adalah 17 Agustus. 17 rakaat adalah perintah salat 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang turun pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menjadi ibadah yang utama dan pertama yang nanti akan ditanyakan oleh Allah taala dari orang yang beriman. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat fa saluha sa'iru amali wa in fasadat fa fasada sa'iru amali. Maka salat ini 17 rakaat ini harus senantiasa kita jaga dalam keseharian kita. Yang kedua, 17 Ramadan, yakni diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim yang merupakan pedoman hidup kita umat Islam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, yang mana para ulama ahli tarikh bersepakat bahwa malam itu adalah malam 17 Ramadan. Dan yang ketiga adalah 17 Agustus, di mana sebagai satu bangsa ketika itu tahun 1945, harinya hari Jumat, pas bulan Ramadan ketika itu, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka 17 Agustus ini sesungguhnya kalau kita mau mendalami sejarah adalah merupakan berkah dari 17 rakaat dan 17 Ramadan. Sebagai satu bangsa kita bisa merdeka itu sesungguhnya karena pertolongan Allah. Karena ketika itu kalau kita memakai nalar dan akal sehat manusia, tidak mungkin bangsa kita bisa merdeka.
Di ketika itu bangsa Indonesia dengan alat persenjataan yang amat sangat sederhana harus melawan penjajah Belanda dengan alat persenjataan yang jauh lebih canggih. Mereka punya tank, mereka punya pistol, mereka punya pesawat tempur dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa kita hanya menggunakan alat yang sangat sederhana. Ada ketapel, ada bambu runcing, dan lain sebagainya yang ini sesungguhnya tidak imbang. Tetapi kenapa bangsa kita bisa merdeka? Ini tentu ada satu kekuatan yang dahsyat. Maka para pejuang-pejuang kita dahulu dalam rangka mereka itu meraih 17 Agustus itu dengan menggunakan 17 rakaat dan 17 Ramadan. Maka dengan jujur para pendiri bangsa ini menyatakan di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, di sana ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh satu keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kita merdeka itu semata-mata atas berkat rahmat Allah. Yang rahmat Allah itu turun karena rukuk, sujud, riyadhah dan ibadah para pejuang-pejuang kita terdahulu. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, di saat-saat yang seperti ini, marilah kita kembali membaca sejarah bagaimana para pejuang kita meraih kemerdekaan ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengisi kemerdekaan. Jangan sampai justru sebaliknya, ketika kita sudah merdeka, ketika para pahlawan-pahlawan kita itu dengan segala perjuangannya, dengan harta bahkan nyawa mereka mencapai kemerdekaan bangsa ini, justru kemudian kita generasi yang sekarang ini malah merusak kemerdekaan itu dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Kita perhatikan misalnya kadang-kadang dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, kemudian ada pawai atau karnaval dengan melupakan sholat 5 waktu. Kadang-kadang jam 1 siang sudah berangkat, jalanan macet. Bahkan di antara peserta karnaval ada yang berperan sebagai Sunan Kalijogo, ada yang berperan sebagai Pangeran Diponegoro, ada yang berperan sebagai Imam Bonjol, tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Ini satu ironi dan sungguh menyedihkan. Kemudian malam tasyakuran, malam 17 Agustus, satu malam suntuk, tidak tidur dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal para pemimpin-pemimpin kita, para pejuang-pejuang kita terdahulu, mereka tidak pernah lepas dari Allah. Dalam catatan sejarah diceritakan oleh para pengawalnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman di dalam perang gerilyanya, setiap malam beliau selalu mencari tempat yang di situ ada batu besar dan ada air sungai yang mengalir. Kenapa? Karena di malam hari beliau ruku, beliau sujud, beliau tahajud, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, renungan kemerdekaan ini marilah betul-betul menyadarkan kita pada hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya, bukan malah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Termasuk berita yang viral kemarin itu dengan dilarangnya pasukan pengibar bendera untuk mengenakan hijab. Ini sesungguhnya satu perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah dengan alasan untuk kebinekaan. Padahal justru Pancasila itu lahir, itu dijiwai oleh Islam, bukan dibalik. Bukan Islam yang dijiwai oleh Pancasila, tetapi Pancasila itu lahir, itu dijiwai oleh ajaran Islam. Karena perumus-perumus Pancasila di situ ada orang-orang yang betul-betul salih. Di situ ada orang-orang yang betul-betul mereka itu punya kedekatan kepada Allah. Ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ada Mr. Kasman Singodimejo, yang beliau-beliau ini sesungguhnya adalah orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah. Maka Pancasila ini justru didasari dari nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga Mr. Kasman mengatakan sila pertama itu yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak ada makna dan tafsiran lain selain tauhid. Itulah yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad. Walaupun ketika itu
sempat terjadi kontroversi ketika sila pertama itu ada kata-kata lanjutannya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diprotes oleh saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur, sehingga kemudian dipotonglah itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Namun sesungguhnya itu tidak menghilangi makna. Justru itulah tauhid yang mantap. Itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari satu laki-laki dan perempuan. Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar engkau saling kenal mengenal. Itulah nilai kemanusiaan. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab ini dijiwai dari Islam. Sila yang ketiga ini juga merupakan penjabaran dari firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Persatuan ini ajaran Islam. Sila keempat yang merupakan asas untuk musyawarah mufakat, maka ini juga diambil dari ajaran Islam surat Ali Imran 159. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan pengamalan dari surat An-Nahl ayat 90, yang ini setiap Jumat dibaca oleh khatib dalam khutbahnya. Surat An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan seterusnya. Nilai-nilai keadilan ini merupakan nilai dari ajaran Islam. Maka sesungguhnya 5 sila dari Pancasila ini dijiwai oleh ajaran Islam. Maka mudah-mudahan kemerdekaan kita ini bisa kita syukuri dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Kita kembali kepada ampunan Allah, kita kembali kepada rahmat Allah, dan kita jauhi perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negara kita ini segera bangkit, segera pulih menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Faya ibadur rahman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al ya wa baldatana hadi Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.